Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Akbar Farhan Saputra, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD semester 1, akan menyampaikan hasil makalah dari kelompok saya. Pengertian makna korupsi secara universal. Korupsi dalam bahasa Latin disebut corruptio atau corruptus. Dalam bahasa Belanda disebut koruptie, yang berarti perilaku yang tidak baik atau menyalahgunakan wewenang dalam suatu lembaga dan lembaga lainnya, yang dimana korupsi ini sendiri dapat merugikan masyarakat luas atau diri sendiri. Perbuatan korupsi ini adalah perbuatan tindak pidana korupsi, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga saat ini tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan menjadi kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga dalam upaya pemberantasan tindak korupsi ini tidak lagi dapat dilakukan cara biasa, tetapi harus dituntut dan diselesaikan dengan cara yang luar biasa. Korupsi ini sendiri adalah semua memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi yang sebagaimana di antara lainnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pengubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pengubahan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan atau untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Pengertian korupsi menurut pandangan para ahli. Yang pertama, Nurjana tahun 1990. Nurjana ini berpendapat bahwa korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yang dimana dalam bahasa Yunani itu disebutkan corruptio, yang berarti perbuatan yang tidak baik, curang, atau dapat disuap, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma dan agama material hukum. Menurut Junaidi Suarjo tahun 1997, beliau berpendapat bahwa korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan dan kesempatan melalui proses penetapan, penguatan, penerimaan, dan pemberian fasilitas atau jasa lainnya. Ketiga, Ariat Moko. Beliau berpendapat bahwa korupsi adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan atau karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi atau keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan dan kepentingan dirinya sendiri. Korupsi menurut faktor korupsi dewasa ini
Salah satu ciri negara maju adalah tingkat korupsi yang cenderung rendah. Hal ini berada dengan negara sedang berkembang yang belum memiliki sistem kelembagaan yang baik, sehingga tingkat korupsi biasanya relatif tinggi dibandingkan di negara maju. Korupsi menghancurkan sendi-sendi negara, baik itu dari segi kelembagaan, keuangan, dan fasilitas lainnya yang berpengaruh terhadap negara. Baik, sedikit dari penyampaian saya, kesimpulannya adalah berdasarkan uraian di atas, bisa ditegaskan dalam kesimpulan bahwa korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan, status, atau uang yang menyangkut pribadi, perorangan, keluarga dekat, kelompok, atau sendiri, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.